kebutuhan pada hari ini dan masa depan, di mana anak-anak kita mahasiswa vokasi itu bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman atau mendapatkan pekerjaan yang terbaik nantinya, ya, setelah mereka bisa mendapatkan ilmu tentang analytical thinking, kepemimpinan, dan bagaimana mereka memiliki jejaring internasional, ya. Kemudian latar belakang atau rationality dari kegiatan IPOSMA yaitu adanya Merdeka Belajar dan kampus mereka yang pada hari ini digaungkan oleh Mas Menteri, ya, atau mungkin dari Dikti itu Profesor Nizam selalu menyampaikan adanya Merdeka Belajar dan kampus mereka, di mana ada 8 poin dari Merdeka Belajar, ya, yaitu pertama internship in industry, kemudian project in village, ya, di mana ada kegiatan pemberdayaan proyek-proyek berbasis di desa, kemudian juga ada student exchange, tadi kita sudah banyak menyampaikan itu, kemudian juga ada research atau penelitian bersama, kemudian juga ada proyek-proyek, ya, untuk pengembangan sumber daya manusia atau untuk ekonomi atau untuk daerah-daerah lokal, ya. Jadi kami di Bengkalis itu sekarang sudah sangat membantu untuk bagaimana ilmu-ilmu yang atau skripsi-skripsi mahasiswa itu terlibat langsung dengan pemerintah desa, ya. Nah, kemudian juga ada teaching in school, artinya di sini ada dosen praktisi. Tadi disampaikan oleh Bu Fitri, di mana praktisi mengajar. Itu salah satu bentuk dari Merdeka Belajar juga. Berikut. Nah, objektif dari IPOSMA yaitu memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan berpikir analitis, kepemimpinan, dan jejaring internasional. Kemudian juga menyediakan kesempatan kepada mahasiswa PT-PPP, artinya adalah perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi, untuk pembelajaran berkolaborasi bersama industri, ya. Kemudian memungkinkan mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman kerja dan wawasan industri dan bisnis. Nah, kemudian objektif dari IPOSMA yaitu mengimplementasikan Merdeka Belajar. Tadi sudah disampaikan bahwa MBKM, di mana ketika mahasiswa kita kirim ke luar negeri, mereka mendapatkan soft skill, ya. Ketika mereka ke luar negeri, mereka pasti mendapatkan soft skill, leadership skill, dan juga entrepreneurship. Jadi ketiga poin itu juga bisa menjadi tujuan dari IPOSMA. IPOSMA itu panjangan dari program mobilitas mahasiswa vokasi Indonesia pada perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi untuk bersama industri, ya, untuk bersama industri didanai oleh LPDP. Jadi IPOSMA dan ISMA ini didanai oleh LPDP. Jadi sama dari kayak Ibu Fitri bilang, satu mahasiswa kita itu ke luar negeri, kalau ke Amerika itu dibiayai sampai dengan 300 juta, ya. Nah, nanti intinya ada subsidi silang. Ketika mahasiswa kita kirimkan ke Malaysia, ya mungkin biayanya karena transportasinya lebih dekat, tuition fee-nya juga mungkin lebih murah dibandingkan dengan dolar. Beberapa negara seperti Australia juga negara yang cukup mahal, Inggris. Nah, itu mungkin dananya tidak sebesar itu, mungkin separuh dari itu atau sepertiga dari negara Amerika. Berikut skemanya yang apa yang membedakan antara ISMA dan IPOSMA. Skema yang dari IPOSMA yang saya sampaikan tadi, bagaimana pendidikan vokasi pada hari ini itu lebih ke kolaborasi dengan industri. Nah, sehingga kami membuat konsep juga, membuat skema di IPOSMA yaitu learning in collaboration with industry. Nah, mahasiswa dapat memilih salah satu skema dari yang tersedia, yaitu nanti program pengalaman industri, di mana berfokus pada melakukan pembelajaran yang menitikberatkan kepada pengalaman belajar industri, seperti melakukan magang, ya, atau terjun langsung dengan pekerjaan yang sifatnya praktek. Berikutnya adalah pembelajaran industrial berbasis kelas, ditambah pengalaman industri. Nah, di sini pembelajaran industri berbasis kelas dan pengalaman industri artinya bahwa ini kombinasi antara pembelajaran di kelas dan mendapatkan pengalaman di industri seperti short term internship, ya, studi kasus industri, atau melakukan kunjungan industri. Berikut adalah pembelajaran industri berbasis kelas. Nah, ini sama seperti skema yang ditawarkan oleh ISMA, hanya di sini membedakan yaitu bahwa mahasiswa akan dihadirkan praktisi industri di kelas, ya. Jadi kami sampai hari ini dengan tim bekerja keras untuk mendapatkan kampus-kampus terbaik dunia juga, kampus terbaik dunia yang masuk ranking besar dunia, ya, atau ranking nasional di negara masing-masing.
Nah, tetapi mereka juga punya kolaborasi dengan industri. Nah, misalnya kita akan antar mahasiswa kita ke Korea, mereka akan magang di salah satu perusahaan besar yang ada di Korea, misalnya LG. Nah, ketika kita antar mahasiswa kita ke Jerman, kita akan magangkan mahasiswa kita atau internship ke sana dengan salah satu perusahaan seperti Bosch. Ya. Dan itu tertentu dengan sesuai dengan program studi yang mereka ambil di Indonesia. Misalnya kalau elektro, mereka bisa bekerja di Bosch, atau mechanical juga bisa. Kemudian kalau mereka ambil IT, mereka misalnya bisa mendapat pengalaman industri di LG. Ya, begitu juga misalnya di Malaysia, mereka misalnya nanti di perusahaan Peru 2, yaitu seperti Daihatsu-nya Indonesia. Nah, mereka mungkin bisa belajar di sana electrical, mechanical, dan lain sebagainya. Nah, bidang studi apa yang ditawarkan dari IPOSMA? Untuk tahun pertama ini kami masih fokus ke dalam area yaitu industri, perhotelan, dan pariwisata. Kemudian rekayasa yaitu engineering. Engineering itu terbagi atas electrical, mechanical, kemudian juga perkapalan, naval, kemudian semua yang menjurus ke engineering gitu ya. Kemudian teknologi informasi itu ada IT pastinya, ya IT juga sangat-sangat luas. Kemudian juga business management, kemudian juga akuntansi, marine and maritime, ada kelautan dan maritim, kemudian juga pengelolaan air atau water management, dan juga pertanian dan creative industry, dan terakhir ini untuk mahasiswa yang bahasa, ya kebetulan di Politeknik itu biasanya ada program studi bahasa, sehingga mereka bisa mengambil public relation atau hubungan masyarakat. Nah, sehingga beberapa bidang area ini salah satu poin pentingnya itu nanti akan menjurus kepada keterampilan abad ke-21 ya untuk bekerja. Di situ ada ilmu tentang digital literacy, imagination and innovation, kemudian bagaimana communication pada hari ini sangat-sangat penting, yaitu adanya teamwork, interpersonal skill, interaktif, ya, kemudian personal, social, and civil responsibility. Berikut juga ada productivity, ya, di mana produktivitas pada hari ini sangat-sangat penting. Ya, kita bisa bekerja di mana saja, we can work anytime and everywhere. Ya, karena kita sudah ada Zoom, sudah ada internet yang kencang, ya. Kemudian juga ada leadership skill, di mana pada hari ini mahasiswa kita ke depannya, ya, untuk bisa bekerja itu harus mahasiswa yang bisa problem solving atau seorang problem solver, pemecah masalah. Kemudian juga mempunyai integritas, bisa bekerja dengan tim, kemudian juga memiliki hubungan tim di hubungan yang baik, ya, di dalam sebuah tim. Jadi bisa bekerja dengan baik di dalam sebuah tim atau tim relationship building. Berikut persyaratan mahasiswa. Nah, ini dia mahasiswa yang untuk mengikuti IPOSMA, yaitu mahasiswa aktif diploma 3 dan diploma 4. Pastinya mereka warga negara Indonesia, tidak bisa yang dual citizen. Ya, kemudian mahasiswa diploma 3 itu mereka yang semester 4, dan mahasiswa D4 mereka yang semester 4 dan semester 6. Artinya mahasiswa kita ini akan mendaftar nanti di bulan Mei. Insya Allah di bulan Mei akan buka pada laman website IPOSMA, itu di mereka-mereka yang semester 4 dan mereka-mereka yang D4, khusus yang semester 4 dan semester 6. Nah, bagaimana dengan kemampuan bahasa Inggrisnya? Persyaratan dari kita yaitu skor minimal TOEFL, IBT yaitu 60, ya, Internet Based TOEFL. Kemudian TOEIC di sini 560, IELTS di sini juga 5,5, sedangkan Duolingo di sini 85. Jadi persyaratan yang kita berikan agak sedikit turun dibandingkan dengan ISMA, ya. Kemudian pada dasarnya mahasiswa ini akan direkomendasikan oleh perguruan tinggi asal. Jadi perguruan tinggi penyelenggara vokasi atau politeknik itu wajib untuk mencoba mencari mahasiswa-mahasiswa potensi. Jadi dinilai sendiri, ya, direkrut sendiri, mungkin dicari dari beberapa program studi yang ada, dicari yang terbaik. Dan selain daripada bahasa Inggris yang baik, mereka juga baik dalam segi soft skill, ya, dalam segi kemandirian, daya juang, ya, kemudian pastinya kualifikasi akademik, yaitu minimal IPK-nya 3 yang dibuktikan dengan transkrip sementara. Artinya ketika mereka diploma 3
bisa dilampirkan transkrip di semester 1, 2, dan 3, dan mereka mendaftar di semester 4. Dan kegiatan IPOSMA ini pastinya nanti untuk anak D3, yaitu mereka akan berangkat, diperkirakan ada yang di bulan Agustus, ada di bulan September, atau kalau mereka terpilih ke Malaysia, mereka nanti berangkatnya di bulan September, dan akan mulai di bulan Oktober sampai dengan bulan Maret 2023. Jadi setiap kampus itu berbeda-beda ya. Berikut catatan pendanaannya apa saja. Yang pertama, mahasiswa akan mendapatkan biaya pendanaan. Ini biasanya standar LPDP. Ya, mereka mendapatkan uang kuliah, kemudian juga mendapatkan tiket pesawat dan biaya visa, ini at cost ya. Kemudian tunjangan biaya hidup dan termasuk akomodasi. Kemudian juga akan di-cover PCR untuk luar negerinya. Kemudian mereka, jika beberapa negara masih melakukan karantina, mereka akan dikarantina, itu juga akan dibiayai oleh kita, IPOSMA. Kemudian juga asuransi kesehatan dasar. Berikut dana kedaruratan apabila diperlukan. Jadi ada dana darurat juga yang diberikan kepada mahasiswa tersebut jika diperlukan. Jadi ini at cost. Inilah dana-dana yang akan didapatkan oleh mahasiswa. Tetapi dana kesiapan mahasiswa sebelum persyaratan mendapatkan bahasa Inggris itu dananya sendiri. Ya, jadi persyaratan sebelum lulus, sebelum mereka daftar, mereka harus mendapatkan IELTS 5,5 atau Duolingo 85. Nah, itu dari mahasiswanya sendiri. Jadi ketika mereka sudah lulus, ya, baru kita bisa membiayai pendaftaran mereka di kampusnya di luar negeri tersebut. Kemudian uang kuliahnya juga, kemudian tiket pesawatnya kita akan bantu siapkan. Begitu berikut juga dengan biaya visanya. Ya, berikut juga dengan tunjangan dan biaya hidup termasuk akomodasi di sana. Kemudian penjemputan juga di sana, airport pick up, itu kita akan kolaborasi dengan kampus di sana. Kemudian juga masalah di sana juga kita minta kampus-kampus luar negeri itu mereka ada student health center, ada student counseling. Jika ada problem dengan masalah mahasiswa kita, mereka bisa membantu untuk menangani masalah-masalah yang terjadi. Nah, ini tanggal-tanggal penting. Kemarin kita sudah soft launching atau kick off yang pertama, yaitu tanggal 17 Maret. Nah, kemarin rencananya kita akan melakukan grand launching pada tanggal 30 Maret ini, tapi mohon izin dan mohon maaf kita tunda sementara waktu. Nah, rencananya nanti tanggal 15 sampai 30 April, nah itu nanti akan ada registrasi PIC dari PT PPP ke laman IPOSMA. Jadi setiap kampus biasanya ada PIC-nya ditunjuk oleh pimpinan atau KUI yang ditunjuk oleh pimpinan Politeknik Pendidikan Tinggi Penyelenggara Vokasi. Jadi ini bisa berlaku untuk kampus-kampus yang dari universitas asal ada D3 atau D4-nya. Jadi bukan hanya politeknik saja, tetapi misal dari Unsiah itu ada D3-nya, atau dari UNRI juga ada D3-nya. Kemarin saya sudah ketemu dengan Pak Asrizal Asri, Dekan Fakultas D3, Bu. Kemudian juga dengan Ibu Evelyn selaku Kaprodi kemarin dari Teknik Kertas ya. Teknik Pameran Kertas, Bu ya. Ya, kemarin saya ketemu beliau ke Bengkalis waktu itu. Nah, saya juga menyampaikan tentang IPOSMA. Kemudian tanggal 1 sampai 14 Mei itu adalah pendaftaran mahasiswa ke laman IPOSMA. Kemudian juga ada verifikasi internal nanti. Kemudian juga ada nominasi awardee. Sampailah nanti ada pengumuman wawancara ya. Sampailah nanti di tahapan yang ke-16 yaitu tahapan yang ke-12 mahasiswa nanti akan pra keberangkatan. Kita ada pre-departure briefing. Kemudian juga ada pelaksana mobilitas yaitu tanggal 13. Kemudian ada sampailah mahasiswa nanti akan pulang ke Indonesia. Inilah pelaksanaan program IPOSMA untuk mahasiswa dan PT PPP atau perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi tahun 2022. Dan rencananya kita akan mengadakan promosi atau roadshow juga atau BIMTEK. Nanti ada BIMTEK rencananya. Ini dalam bentuk hybrid, tapi saya belum bisa kasih konfirmasi apakah dalam hybrid atau dalam online. Nah, itu nanti akan ada di wilayah Sumatera, Pekanbaru. Akan kita undang beberapa kampus yang ada di Sumatera. Ini mungkin tanggalnya akan berubah, mungkin tidak bisa di tanggal 5 bulan 4, mungkin bergeser mungkin menjadi tanggal 12 atau tanggal pertengahan bulan April. Jadi nanti akan kita undang beberapa LLDT, misalnya LLDT di wilayah 10 ya, kalau di Sumatera ya. Kemudian nanti ada LLDT wilayah Sumatera lain yaitu dari Sumatera Utara LLDT 2,
kemudian juga Sumatera Selatan, dan LDT lainnya itu kita akan undang bagaimana tadi caranya misalnya meregistrasi PIC itu ke halaman website web IPOSMA, dan bagaimana nanti mahasiswa bisa mendaftarkan diri juga dan lain sebagainya. Nah, inilah proses-prosesnya: registrasi mahasiswa, seleksi administrasi IPOSMA, seleksi wawancara, pengumuman penerima beasiswa, yudisium pra keberangkatan kegiatan IPOSMA di perguruan tinggi luar negeri, kemudian mahasiswa melapor kepada IPOSMA, kemudian nanti akan ada rekognisi kredit. Nah, kegiatan IPOSMA ini itu harus ada rekognisi kredit dari atau SKS dari perguruan tinggi pendidikan vokasi, yaitu sebesar 20 SKS. Nah, itu nanti akan kita bahas lagi secara detail seperti apa. Kemudian memberikan terakhir PTVV memberikan laporan kepada IPOSMA. Jadi pasti ada laporan, Bu ya. Isma, ada laporan, Bu ya? Ada. Nah, ini mitra potensial yang sudah bekerja sama sama IPOSMA, mereka sudah submit expression of interest dan mereka sudah submit proposal ke IPOSMA. Saat ini tim kita masih bekerja. Ada beberapa negara sudah submit: Jerman, Inggris, Belanda, Australia, Korea Selatan, Hungaria, Kanada, Turki, Singapura, USA, Malaysia, Thailand, Irlandia, Skotlandia, dan Prancis. Jadi mahasiswa-mahasiswa kita di perguruan tinggi vokasi berpeluang sekali untuk bisa magang plus sit in lectures. Selain daripada kuliah atau sit in lectures, mereka juga bisa magang atau internship di kampus-kampus dan perusahaan-perusahaan luar negeri. Jadi ada Inggris, Belanda, Australia, Irlandia, yang dekat itu Malaysia dan Thailand dan Singapura. Ini halaman kita, mohon kunjungi halaman website kita yaitu di iposma.kemendikbud.id. Kemudian juga ada Instagram kita, mohon disampaikan ke mahasiswa-mahasiswanya yang vokasi dan lagi sedang kuliah dalam D3 dan 4 pada hari ini. Kemudian juga kita ada IPOSMA YouTube, ya, itu juga bisa disampaikan. Itu mungkin dari saya sementara dulu, Bu. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan, baik itu di Zoom atau langsung di sini. Kita mungkin bisa bertanya 1-2 pertanyaan. Silakan. Iya, silakan, Bu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azriani dari Fakultas Teknik, kebetulan sebagai wakil dekan 3 di Fakultas Teknik. Oke, Bu. Menarik tadi yang disampaikan oleh Bapak ya, narasumber. So far saya tahunya kan selama ini ISMA ya. Betul sekali, Bu. Itu mungkin agak terkait dengan ISMA karena untuk mahasiswa sarjana atau S1. Nah, sekarang sudah ada IPOSMA. Seperti yang disampaikan tadi, itu lebih kepada mahasiswa vokasi. Kami di teknik itu sebenarnya bukan fakultas teknik, bukan fakultas vokasi. Sebagai informasi. Nah, di bawah fakultas teknik itu ada D3 dan ada S1. Dan kita akan mengembangkan nanti upgrading menjadi D4. Nah, D3 di sana ada 5 program studi. Di antaranya teknik elektro, teknik mesin, teknik sipil, kimia, dan TPK tadi, Part and Tertat. Nah, mungkin vokasi di sini kadang-kadang kita juga tidak teknik ini dari awalnya memang akademis, tapi kita nggak tahu apakah memungkinkan untuk mahasiswa yang di bawah fakultas teknik tadi yang D3-nya itu untuk mengikuti hal ini, mengikuti kegiatan di IPOSMA tadi. Kemudian peluang untuk 5 program studi yang saya sampaikan tadi, apakah masuk ke dalam yang sudah dilakukan kerjasama IPOSMA yang telah disediakan oleh kementerian.
Dan durasi untuk mahasiswa mengikuti ini apakah hanya sekali saja dalam setahun, apakah ada di awal dan di menjelang di akhir tahun. Tadi saya menyimak itu tadi di bulan Agustus. Nah, peluang seperti itu bagaimana? Mungkin informasi dan sedikit pencerahan hal tersebut. Terus ini tadi apakah memang IPK yang ini 3,00 atau di bawahnya gitu. Terima kasih, mungkin itu saja. Oke, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu dari Bu Wakil Dekan ya, Fakultas Teknik. Jadi saya jawab aja. Pertama itu minimal IPK memang 3,0 Bu. 3,0 untuk